Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Juni Arjuna di channel YouTube saya Juni Arjuna. Kali ini saya akan membahas tema tentang kuliah ya. Kuliah apa yang akan teman-teman pilih. Nah, banyak sekali kemarin request tentang video bang, coba dibuatin dibagi pengalaman ya, berbagi pengalaman kuliah apa saja yang bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih berguna, yang lebih layak lah ya. Untuk kalian semua yang baru lulus sekolah SMA ya, mungkin ya SMA, untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang atas ataupun perguruan tinggi. Nah, jadi ini kesempatan kalian untuk mendengarkan dan menyimak video yang saya berikan kepada sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga dengan menonton video saya kali ini, teman-teman atau sahabat-sahabat bisa memilih jurusan kuliah yang tepat dan prospek kedepannya itu pekerjaannya seperti apa, dan teman-teman sendirilah yang akan menentukan pilihan teman-teman atau sahabat-sahabat semua agar berguna ya nanti kedepannya, bisa sesuai dengan jurusan yang teman-teman minati, dan dari lulus kuliah itu teman-teman nanti bisa untuk melamar ke suatu pekerjaan di suatu instansi atau pemerintahan ataupun perusahaan swasta. Nah, baiklah, kita masuk ke topik awal ya, teman-teman baru lulus sekolah nih, di jenjang tingkatan SMA ataupun SMK ya, kejuruan. Nah, untuk SMA itu biasanya ada dua ya. Ada dua jurusan ya. Di situ ada IPS dan juga IPA. Nah, jadi untuk IPS itu kemungkinan teman-teman nanti bakal lari ke, misalnya masuk ke perguruan tinggi nih ya. Teman-teman dari jurusan IPS itu nanti bagi yang menyukai hukum ataupun ekonomi. Nah, kita ambil dua saja dulu. Nah, teman-teman dari jurusan IPS dulu yang kita bahas ya, baru IPA. Nah, untuk jurusan IPS itu teman-teman bisa mengambil jurusan ekonomi yang pertama, yang kedua jurusan hukum, dan yang ketiga sosiologi ataupun akuntansi dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang menyukai di bidang hukum ya, ini kita bahas hukum ya. Hukum, teman-teman yang hobinya di bagian hukum, perdata atau pidana, itu sangat cocok sekali bagi teman-teman yang ingin terjun di dunia hukum. Nah, untuk prospek pekerjaannya nanti itu sangatlah banyak. Nah, hukum bisa bekerja di kantor swasta ataupun bank ataupun di jaksa ataupun pengacara ya. Nah, teman-teman bisa mengambil jurusan hukum. Nah, untuk prospek kedepannya bagian hukum itu sangatlah menjanjikan. Ingat ya teman-teman ya, untuk jurusan hukum itu banyak dibutuhkan. Nah, itu sangat prospeknya menjanjikan. Nah, untuk teman-teman yang nanti setelah lulus SMA itu mengambil jurusan kuliahnya hukum. Nah, teman-teman bisa nanti mau mengambil apa ya, misalkan teman-teman nih hobinya di jaksa ya ataupun di pengacara ya, teman-teman bisa melanjutkan untuk jenjang berikutnya di S2. Nah, untuk teman-teman yang nanti pengen kerjanya sebagai PNS juga bisa melamar di bagian kementerian ataupun misalnya teman-teman ingin melanjutkan di penjaga tahanan ya, lapas ataupun sebagainya ya, teman-teman bisa dari jurusan hukum. Nah, jurusan hukum juga bisa menjanjikan, karena kenapa saya bilang bisa menjanjikan, karena hukum pasti dipakai orang sampai kapanpun, kapanpun ya, hukum masih tetap digunakan, masih tetap ya
dipakai oleh orang ya, karena hukum sendiri ya banyak jalur-jalurnya ya. Nah, untuk teman-teman yang setelah lulus SMA ingin mengambil jurusan dari IPS, jurusan hukum, itu saya sangat merekomendasikan ya. Sedangkan untuk jurusan ekonomi, teman-teman hanya dua kemungkinan pilihan, itu bisa di manajemen bisnis dan akuntansi. Nah, teman-teman ambil dua jurusan itu. Kalau dari ekonomi ya, ekonomi teman-teman ambil di jurusan manajemen bisnisnya dan ambil di jurusan akuntansinya. Teman-teman nanti bisa melamar pekerjaan di suatu bank swasta ataupun bank negeri ya. Nah, untuk teman-teman yang nanti jurusan manajemen itu akan mempelajari berbagai macam manajemen bisnis ya, ambil manajemen bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke dunia digital. Nah, teman-teman harus memperkembangkan manajemen digitalnya ya, misalnya promosi di bagian iklan. Nah, teman-teman harus menguasai betul bagaimana manajemen dan bagaimana pemasaran di dalam bisnis digital. Contohnya ini ya, misalnya ini ada suatu produk nih. Nah, produk ini produk dari Bangka Belitung. Nah, misalkan ini kretek ya, kretek ataupun kerupuk. Nah, nanti teman-teman bisa memasarkan atau menjual suatu produk ini agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Nah, bagaimana cara pemasarkannya? Teman-teman harus mengambil jurusan manajemen. Nah, manajemen yang bagus adalah manajemen digital dan manajemen pemasaran digital. Sekarang sudah merambat ke ekonomi digital. Nah, untuk teman-teman yang ingin masuk di jurusan teknik ya, teknik. Nih, teknik saya bilang ya, untuk teman-teman yang tidak mempunyai skill ataupun tidak mempunyai bakat atau keilmuan di bidang teknik, itu teman-teman tidak usah risaukan. Nanti teman-teman tinggal mengikuti berbagai macam caranya ya. Nah, caranya teman-teman ingin kuliah seperti apa dan tujuannya teman-teman ingin memilih suatu kuliah apa ya. Nah, untuk teknik itu yang bagus yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman semuanya yang bagian lulusan SMA bagian IPA ya. Di sini IPA, tadi IPS ya, IPS sudah. Nah, untuk IPA itu ada kemungkinan dua ya, teman-teman bisa mengambil teknik dan juga bagian mesin ya. Nah, untuk teknik itu teman-teman bisa mengambil di jurusan teknik elektro ataupun di teknik sipil. Nah, teman-teman bisa mengambil di teknik elektro, itu ambillah jurusan yang mendekati ke informatika atau teknik teknologi ya. Nah, di situ teman-teman akan belajar tentang bagaimana informasi teknik digital gimana ya. Nah, nanti mengambil bagian IT ya, ngambil IT. Nah, di teknik informatika teman-teman akan belajar bagaimana jaringan-jaringan komputer ya, ataupun program-program yang bisa membuat teman-teman membuat suatu metode ataupun membuat program ya. Sekarang banyak dibutuhkan bagian teknik informatika ya. Di situ saya merekomendasikan teman-teman ambil jurusan teknik elektro untuk teknik informatikanya. Nah, teman-teman bisa mengambil bisnis digital juga di situ. Nah, teman-teman bisa mengambil suatu jurusan di situ teknik sipil. Nah, di sipil teman-teman ambil bagian gambarnya ataupun bangunannya ya yang bagus. Nah, untuk teman-teman saya rekomendasikan itu bagian teknik ataupun mesinnya juga bagus. Nah, untuk mesin teman-teman bisa mengambil, misalnya teman-teman menyukai di bidang mesin. Nah, sama dengan teman yang di jurusan SMK. Nah, di jurusan SMK itu cocok di bagian mesin. Karena kenapa saya jemput ke mesin? Teman-teman bisa membuka bengkel ya. Nah, untuk bengkel nanti teman-teman bisa membuka bengkel motor ya. Di situ banyak sekali dibutuhkan. Nah, teman-teman nggak usah risaukan. Nah, untuk teman-teman yang di jurusan SMA yang bingung mau ke jurusan mana nih kuliahnya, nanti teman-teman bisa mengambil bagian agama ataupun untuk jurusan guru ya. Nah, di situ banyak dibutuhkan nanti teman-teman. Nah, teman-teman ambil jurusan guru, nanti teman-teman bisa belajar dan bagaimana kalau teman-teman serius ambil di jurusan guru. Nah, ini banyak dibutuhkan di masa depan nanti.
Nah, untuk teman-teman yang di jurusan SMK yang bagian kesehatan itu bisa di bagian kesehatan juga ya, baik itu di farmasi dan juga di perawat ataupun dokter jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengetahui berbagai macam pekerjaan ya, semuanya itu dibutuhkan ya. Jadi itu saja yang prospek kuliah dan pekerjaan nanti ke depan teman-teman akan pilih ya, di mana teman-teman setuju, apakah di bagian manajemen, hukum, teknik, ataupun kesehatan dan juga tenaga buruh. Nah, untuk yang PNS itu nanti banyaknya dibutuhkan itu guru sama tenaga kesehatan. Kenapa saya bilang guru sama kesehatan? Karena pemerintah ingin meningkatkan kesehatan dan juga tenaga pendidik. Oke, itu aja yang saya share pengalaman ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang memilih jurusan kuliahnya. Semoga teman-teman berhasil di kemudian hari, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, share apabila video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.